Ya, Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Padantikam Vande Aham Sri Guru Sri Utapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Shahaganaratnatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahaganalita Sri Visakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabhandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Panglunglam Kayate Girim Jatpripa Tamahang Vande Sri Gurun Dinataranam. Hare Krishna. Nah, siapa yang ingin memberikan penjelasan apa arti dari doa yang terakhir yang telah kita ucapkan tadi? Mukam karoti wacalam panglunglam kayate girim jat kripa tamahang vande Sri Gurun Dinataranam. Prabu Yadawa, silakan. Hare Krishna Prabu. Hare Krishna. Ya, dulu saya pernah mendengar pelajaran, kalau saya nggak salah ingat, itu artinya adalah atas karunia dari guru kerohanian, maka seseorang yang buta dia bisa melihat, yang lumpuh bisa mendaki gunung ya. Kemudian yang bisu bisa berbicara, lalu yang tuli bisa mendengar gitu ya, kalau nggak salah. Ya. Ya. Terima kasih. Mukam karoti wacalam. Jadi atas karunia sang guru kerohanian, orang yang bodoh sekalipun wacalam bisa berbicara. Jadi ya penting sekali mengetahui makna dari doa Sanskerta, doa dalam bahasa Sanskerta yang kita ucapkan, supaya kita tidak dibilang istilahnya kayak blind or follower. Kita hanya seperti parrot, burung beo. Burung beo ya parrot itu, Prabu Yadawa? Iya. Ya, supaya tidak seperti burung beo, hanya bisa mengucapkan saja, tapi kita tahu maknanya. Oke, terima kasih. Ya, jadi di minggu kemarin, di minggu yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Arjuna sebenarnya sedikit kebingungan ketika Sri Krishna menjelaskan tentang Budi Yoga kepada Arjuna. Jadi Arjuna menganggap bahwa Budi Yoga merupakan karma tiaga. Yang sebenarnya Budi Yoga merupakan tetap kita melakukan kegiatan berkarma, tetapi didasari dengan jnana. Dan Krishna juga menjelaskan pada Arjuna bagaimana sebenarnya bhakti lebih tinggi daripada jenis-jenis yoga lainnya. Jadi kemarin kita berhenti di sloka nomor 9, Yagya Tat Karma Nyatra, sloka yang itu. Jadi hari ini, minggu ini kita mencoba untuk membahas Srimad Bhagavad Gita bab 3, sloka 10 sampai 35. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa sampai minimal setengah, sampai sloka ya 21-22. Jadi hari ini kita akan melihat Sri Krishna akan memulai menjelaskan tentang Tangga Yoga secara lebih teratur, secara bertahap. Jadi di bab 2 sudah kita bahas di minggu yang lalu bahwa
Sri Krishna juga menjelaskan tentang berbagai macam yoga, tangga yoga juga, tetapi tidak secara bertahap. Makanya kita melihat jnana di awal, lalu karma kanda, karma yoga, buddhi yoga, bhakti, jadi seperti itu. Nah, mulai dari sloka nomor 10 ini, kita akan membahas bagaimana tangga yoga dimulai dari karma yoga. Jadi, langsung saja saya akan share PowerPoint-nya. Ya, jadi dari karma kanda ke karma yoga. Oh, ini ada T. Dari karma kanda ke karma yoga. Jadi sloka 10 sampai 16. Jadi bagaimana tangga yoga, susunan tangga yoga. Nah, itu. Ya. Susunannya yaitu dari karma kanda ke karma yoga, baru ke gyana, setelah gyana baru buddhi yoga atau kesadaran Krishna atau bhakti yoga. Oke, sebelumnya Krishna menjelaskan bahwa seseorang hendaknya tidak meninggalkan kegiatannya. Meninggalkan kegiatannya yang berarti karma tiaga secara artifisial, tetapi harus melakukan tugas yang ditentukan dengan cara yang tidak terikat. Inilah yang namanya dengan niskama karma. Niskama karma yaitu gabungan antara karma dan gyana. Sekarang Krishna menjelaskan tindakan bagi mereka yang belum berada pada tahap bekerja dalam ketidakterikatan tetapi ingin mencapainya. Ini namanya karma kanda. Oke. Kita masih menginginkan hasil dari perbuatan kita. Dengan memuaskan keinginan material mereka secara religius, mereka yang terikat akan disucikan. Krishna akan menunjukkan bagaimana produksi biji-bijian bergantung pada korban suci dan bagaimana asal mula korban suci tersebut adalah Wisnu. Ini sloka yang cukup terkenal, Anad Bhavanti Bhutani. Oke, itu bagian pertama, dan bagian kedua kita. Setengah dari bagian kedua ini mudah-mudahan kita bisa sentuh hari ini, yaitu karma yoga melakukan tugas dan kewajiban untuk memberikan contoh. Yadya Acara Tisrestas. Nah, dari sloka 17 sampai 21, Krishna menjelaskan posisi orang yang telah mencapai keinsafan diri dan hubungannya dengan dalam hubungannya dengan pekerjaan. Meskipun orang yang telah insaf tidak perlu melakukan tugas-tugas yang ditentukan, dia harus bekerja untuk memberi contoh pada orang biasa untuk diikuti. Jadi dijelaskan orang yang sudah melampaui tiga sifat alam material, yang berada di tahapan wisuda sattva atau penyembah murni. Jadi mereka tidak lagi dibebani dengan tanggung jawab material. Tetapi di sini Sri Krishna menegaskan kepada Arjuna tetap lakukan kegiatanmu sebagai seorang ksatria untuk memberikan contoh. Krishna menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa bahkan Tuhan bekerja sesuai dengan kitab suci untuk menetapkan standar untuk diikuti orang lain. Krishna juga menjelaskan bagaimana orang yang berpengetahuan harus berhubungan dengan orang-orang bodoh yang terikat pada hasil perbuatannya. Jadi bagaimana kita sebagai penyembah, membangun hubungan kita atau kita berhubungan dengan orang yang bukan. Seorang penyembah harus menyemangatkan orang dengan kata-kata dan teladannya untuk menggunakan hasil pekerjaan mereka dalam bakti. Arjuna akhirnya dinasihati untuk bertempur dengan pengabdian kepada Krishna dan menjadi bebas dari belenggu dari perbuatan yang membuahkan hasil. Dan yang terakhir, Krishna mengakhiri penjelasannya tentang karma yoga dengan memperingatkan Arjuna untuk tidak melepaskan tugas-tugasnya, meskipun mungkin ada beberapa ketidaksempurnaan. Sreyan Swadharmo. Ia menjelaskan bahwa setiap orang dipaksa untuk bertindak sesuai dengan kodratnya. Oke, langsung saja. Sloka nomor 10.
Pada awal ciptaan, penguasa semua makhluk mengirim generasi manusia dan dewa beserta korban-korban suci untuk Wisnu dan memberkahi mereka dengan bersabda, "Berbahagialah engkau dengan yagya korban suci ini, sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan." Jadi di sini mulai kita berbicara mengenai karma kanda. Oke, tentu saja Arjuna merupakan seorang penyembah murni, tapi pada saat ini Arjuna sedang memainkan sebuah peran yang begitu penting. Beliau mewakili orang-orang yang belum menjadi penyembah atau para karma kandi. Jadi makanya Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna mengenai karma kanda, yang dimana sebenarnya mengapa Sri Krishna menjelaskan karma kanda kepada Arjuna. Jadi prinsipnya adalah something better than nothing. Jadi sesuatu itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi lebih baik melakukan karma kanda. Karma kanda di sini diartikan sebagai pemujaan terhadap para dewa. Jadi lebih baik memuja para dewa ketimbang kita hanya hidup seperti binatang. Dharmo hite samadiko wiseso dharme nahina pasubi narahanam. Dan kita akan melihat juga nanti di kelas hari ini, kita akan melihat Srila Prabhupada juga menjelaskan bahwa orang yang memuja para dewa sebenarnya mereka secara tidak langsung memuja Sri Krishna. Karena para dewa merupakan bagian dari badan Sri Krishna. Jadi para dewa merupakan penyembah Sri Krishna. Dan sebenarnya ketika para dewa mendapatkan persembahan, itu persembahannya tidak langsung dinikmati oleh para dewa. Tapi para dewa harus mempersembahkan persembahan itu pada Sri Krishna. Karena apapun yang diminta, berkat apapun yang diminta oleh pemuja para dewa, kalau Krishna tidak memberikan sanction, tidak memberikan izin, tidak memberikan berkah untuk memberikan karunia itu kepada pemuja para dewa tertentu, maka itu tidak akan terjadi. Nah, di sini sloka ini menjelaskan bagaimana sebenarnya dengan melakukan yagya, korban suci, kita di satu sisi kita bisa menikmati, di sisi lain juga kita bisa disucikan. Ciptaan material, Srila Prabhupada menjelaskan, ciptaan material yang disediakan oleh penguasa seluruh makhluk hidup Wisnu adalah sebagai kesempatan yang ditawarkan kepada roh-roh yang terikat untuk pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa sebenarnya tujuan dari ciptaan alam semesta ini. Well, tentu saja yang pertama karena kita menginginkannya. Karena Krishna merupakan ayah yang sangat baik hati, yang selalu memberikan apa yang menjadi keinginan anak-anak beliau. Jadi karena kita meminta pada Sri Krishna supaya alam ini diciptakan, akhirnya alam ini diciptakan oleh Sri Krishna, oleh Sri Wisnu. Tapi tentu saja mentalitas makhluk hidup, para makhluk hidup di dunia material ini yaitu untuk menikmati alam semesta material ini. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama dari penciptaan alam semesta ini yaitu untuk memberikan kita kesempatan untuk direhabilitasi. Jadi alam semesta material ini seperti penjara, Jadi para kriminalitas, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat akan dijebloskan ke penjara. Tujuannya yaitu untuk sebenarnya memperbaiki karakter mentalitas orang tersebut supaya menjadi orang lebih baik. Kalau sudah menjadi orang yang baik, maka dia akan dilepaskan. Jadi seperti itu juga alam semesta material ini. Ya sedikit kita mendapatkan hukuman. Ya tidak sedikit sih, lumayan banyak. Kita mendapatkan hukuman. Seperti halnya seorang ayah yang menghukum seorang anak. Mengapa seorang ayah menghukum seorang anak? Itu karena cinta.
betul. Kalau kita tidak cinta kepada anak kita, ngapain kita susah-susah menghukum anak kita? Ngapain kita susah-susah memarahi anak kita? Karena cintalah kita melakukan ini. Lalane bahawo dosas tadane bahawo gunaha. Tasmat putram ca sisyam ca tadane nadlalaya. Chanakya Pandit menjelaskan, lalane bahawo dosas. Jadi kalau kita lalai mendidik, tasmat putram ca sisyam ca, mendidik murid kita atau anak kita, putra atau sisya kita. Yang pertama, kalau kita lalai, lalane bahawo dosa. Jadi anak kita atau murid kita akan menjadi seorang yang kriminal, seorang kriminal. Dosa artinya penuh dengan dosa, penuh dengan dosa, berbuat seenaknya. Kalau kita tidak tegas, kalau kita lalai dalam mendidik mereka. Tetapi tadane bahawo gunaha, bahawo guna artinya kalau kita strict mendidik anak kita atau siswa kita. Kalau contohnya kalau kita berada di posisi sebagai seorang guru kerohanian, kalau kita strict mendidik murid kita, atau sebagai seorang ayah yang strict mendidik anaknya, tadane bahawo guna. Jadi karakter anak itu akan terbentuk menjadi seseorang yang baik, teladan. Jadi seperti itu, teladan. Nah, jadi kita memarahi anak kita atau kita memarahi, kalau seorang guru kerohanian memarahi siswanya, itu sebenarnya karena mereka memiliki cinta. Jadi di kalangan penyembah, kalau kita sebagai seorang ayah, kalau kita menemukan anak kita merokok, contohnya, kalau kita menemukan anak kita merokok, pasti langsung kita marahi, kita berikan hukuman. Tapi kalau kita melihat orang lain yang tidak kita kenal di jalanan merokok, apakah kita akan menegur? Tidak. Ya terserah mereka, hidup mereka. Mereka, saya tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Karena kita tidak menegur mereka karena tidak ada cinta, tidak ada ikatan. Tapi ketika kita menegur anak kita, karena ada cinta, ada ikatan, ada hubungan. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan Sri Krishna. Mengapa kita dihukum seperti dihukum di dunia material ini? Karena Krishna mencintai kita. Inilah akibatnya kalau kita melanggar hukum. Krishna ingin mendidik kita sebenarnya dengan memberikan hukuman di dunia material ini. Itu karena cinta Sri Krishna. Dan Krishna ingin kita supaya belajar. Oh ya, kalau saya lakukan ini, akibatnya seperti ini. Kalau saya terus-terusan berada di alam semesta material ini, ya terus-terusan saya akan menderita. Abrahma buana loka punarawartino Arjuna. Jadi walaupun kita berada di posisi tertinggi sebagai Dewa Brahma sekalipun, tetap kita akan mengalami usia tua, kemudian meninggal. Tidak ada orang di dunia material ini yang terbebas dari hukum alam semesta, hukum karma alam semesta, hukum alam material. Makanya Krishna ingin kita belajar di sini. Kita ingin belajar, kita dites. Kalau kita sudah siap, kita memiliki pengetahuan, kita diberikan cobaan, lulus, ya keluar dari dunia material ini dan kembali kepada Sri Krishna. Karena Sri Krishna sebenarnya menunggu kita. Srila Prabhupada menjelaskan bahwa Sri Krishna sebenarnya lebih merasa bersemangat sekali menunggu kedatangan kita dibandingkan kita yang bersemangat menuju Sri Krishna. Artinya Sri Krishna begitu merindukan kita, tapi kita sama sekali tidak merindukan ayah kita, Sri Krishna. Makanya mentalitas seperti ini kita ingin menikmati saja. Nah, daripada hanya menikmati saja dan tidak melakukan korban suci, jadi lebih baik memuja, walaupun memuja para dewa. Jadi pemujaan terhadap para dewa juga merupakan sesuatu yang ya bisa dikatakan perbuatan yang akan bisa membantu seseorang itu akan disucikan berangsur-angsur, secara berangsur-angsur. Di satu sisi orang itu bisa menikmati, di sisi lain orang itu akan disucikan karena melakukan korban suci yang walaupun itu kepada para dewa. Dan ketika saya belajar dulu Bhakti Sastri, jadi saya bertanya bagaimana orang yang memuja para dewa bisa disucikan.
Karena mereka memuja para dewa dengan tentu saja dengan motif material. Jadi guru saya menjawab, sebenarnya dengan mengucapkan mantra Om. Jadi di dalam setiap pelaksanaan yagya, biasanya kata Om ini selalu diucapkan. Dan sebenarnya kata Om ini sebenarnya tidak berbeda dengan Sri Krishna. Tidak berbeda dengan Sri Krishna. Tetapi itu dalam wujud yang impersonal. Dalam wujud yang impersonal. Jadi seperti kita mengatakan Tuhan, oh Tuhan. Jadi seperti itu. Ya, seperti orang-orang kebanyakan juga mengatakan, oh Tuhan, tolonglah hamba. Jadi mereka mengakui adanya Tuhan, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Tapi mereka sudah berdoa, oh Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kata Om ini juga seperti itu. Sebenarnya itu tidak berbeda dengan Sri Krishna. Sama seperti Krishna dan Tuhan. Ini tidak berbeda. Tapi kalau kita menyebutkan langsung Krishna, maka kita akan mendapatkan manfaat yang lebih dibandingkan ketika kita hanya berdoa kepada oh Tuhan. Jadi secara umum gambarannya Tuhan. Orang itu mengakui adanya Tuhan tetapi tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya. Tuhan menciptakan dunia material ini untuk memungkinkan roh-roh yang terikat mempelajari cara melakukan yagya, korban-korban suci, demi kepuasan Wisnu, supaya selama berada di dunia material, mereka dapat hidup dengan cara yang sangat menyenangkan, tanpa kecemasan, dan sesudah badan material yang dihuninya sekarang berakhir, mereka dapat memasuki kerajaan Tuhan. Tentu saja, Srila Prabhupada di dalam penjelasan beliau juga mengutip sloka dari Srimad Bhagavatam, Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sanggo Pankasta Parsada. Jadi sloka itu menjelaskan bagaimana sebenarnya yagya khususnya di zaman Kali Yuga ya Sankirtan yagya. Dan ketika kita melakukan Agnihotra, ya, ketika kita melakukan Agnihotra, jadi yang terpenting di situ sebenarnya kirtannya. Yang terpenting adalah kirtannya. Mantratas tantratas cidram desa kalar hawa sudha sarvam karoti nicidram anu sankirtanam tawa. Jadi dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam skanda 8. Yang paling utama dalam pelaksanaan yagya sebenarnya pengucapan nama suci Sri Krishna. Karena mantratas tantratas cidram. Jadi banyak sekali kesalahan dalam mengucapkan mantra ini mantra itu. Mantra tantra desa kala wastu. Jadi desa kala wastu juga terkadang kita tidak begitu ahli dalam menentukan kapan harus melakukan yagya, di mana, di tempat seperti apa, dan wastunya juga posisi duduk seorang hotri bagaimana. Jadi banyak sekali cidram artinya kesalahan-kesalahan. Tapi semua kesalahan itu akan ditutupi jika kita anu sankirtanam tawa, mengucapkan nama suci Sri Krishna. Lalu mengapa kita masih melakukan yagya kalau memang itu bukan merupakan apa namanya itu yuga dharma. Jadi kalau kita berbicara mengenai yuga dharma di Kali Yuga yaitu sankirtan yagya. Tapi mengapa kita masih melakukan yagya seperti melakukan Agnihotra? Ya, khususnya penyembah kita di Bali kapan itu ya? 2 hari yang lalu kayaknya saya melihat di Facebook istri saya, His Holiness Kalichandra Maharaj memposting sebuah video di Bali yaitu mengenai yagya, sedang diadakannya yagya. Beliau mengatakan penyembah kita di Bali memang senang dengan mengadakan yagya. Nah, mengapa kita masih melakukan yagya seperti itu? Padahal Yuga Dharma, khususnya zaman Kali Yuga ini yaitu hanya mengucapkan nama suci. Mengapa kita harus melakukan yagya seperti itu? Silahkan. Ini adalah pertanyaan. Oke,
Mungkin Prabu Sucaru ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan hal itu. Atau penyembah yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, ya saya jawab sendiri pertanyaan saya. Ya, jadi mengapa kita mesti melakukan yagya-yagya seperti itu, seperti Agnihotra? Ya, salah satu tujuannya yaitu untuk pengajaran. Untuk pengajaran. Jadi ketika pembukaan tempel di Vrindavan, Krishna Balaram Mandir, jadi Srila Prabhupada juga mengundang banyak sekali brahmana-brahmana lokal untuk melakukan yagya dalam upacara instalasi arca pembukaan tempel. Jadi salah satu murid Srila Prabhupada bertanya kepada beliau, mengapa kita mengundang Smarta Brahmana ini? Smarta Brahmana artinya Brahmana yang terlahir, orang-orang yang terlahir di keluarga Brahmana, walaupun mereka sebenarnya tidak begitu memiliki kualifikasi, tidak begitu berkualifikasi sebagai Brahmana, karena mereka terlahir dari keluarga Brahmana. Jadi orang-orang lokal menganggap mereka adalah Brahmana. Ini namanya Dwija Bandhu. Jadi muridnya Srila Prabhupada bertanya, mengapa kita mengundang semua Smarta Brahmana ini? Bukankah pengucapan nama suci sudah cukup untuk membuka tempel ini? Jadi Srila Prabhupada mengatakan ini tujuannya untuk pengajaran, untuk preaching. Karena ketika kita melakukan yagya seperti ini, banyak orang yang akan datang. Banyak orang yang akan berkumpul. Di satu sisi juga kita akan dianggap sebagai kelompok yang bona fide. Kelompok yang bona fide. Karena kita mengikuti prinsip-prinsip yang ada di dalam kesusastraan Weda. Walaupun memang benar pelaksanaan Sankirtan Yagya itu sebenarnya inti dari semua pelaksanaan Yagya. Tapi Prabhupada mengundang para Smarta Brahmana ini supaya orang lokal juga di Vrindavan mengakui bahwa Krishna Balaram Mandir ini adalah tempel yang bona fide. Jadi salah satu tujuannya yaitu untuk pengajaran. Begitu juga dengan memuja arca. Mengapa kita harus memuja arca, membuat tempel? Ya, tujuannya untuk mengajarkan supaya orang bisa datang dan darsan. Nah, ketika orang datang ke tempel, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu berikan mereka kesempatan untuk mendengar tentang Krishna. Jadi kalau kita hanya duduk di bawah pohon kelapa dan mengucapkan Hari Krishna Mahamantra, siapa yang akan melirik kita? Tapi kalau kita buat tempel, di sana ada arca, ada pemujaan, jadi orang akan bertanya, dan di situ kesempatan kita untuk mengajarkan. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Prabu Wisna Ananda. Hare Krishna, planet Dewa Brahma kan bisa dimusnahkan. Begitu juga Dewa Brahma juga mengalami kematian. Betul? Bagaimana dengan Dewa Siwa dan planet Dewa Siwa? Apakah bisa dimusnahkan? Oh, ini pertanyaan dari Prabu Tapur Haridas. Planet Dewa Siwa setengah akan dihancurkan. Setengah dari planet Dewa Siwa akan dihancurkan. Karena posisi Kailas itu sebenarnya unik sekali. Kailas berada di pertengahan. Makanya kalau kita berbicara mengenai tatwa, jadi Vaikunta ke atas itu Wisnu tatwa. Dan lingkupan alam material ini yaitu jiwa tatwa. Jadi Brahma pun sebenarnya jiwa. Makanya Prabhupada mengatakan setiap orang di dunia material ini memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Brahma. Setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Brahma. Jadi dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, kalau seseorang ingin menjadi Dewa Brahma, syaratnya yaitu dia harus menjadi seorang Naistiki Brahmachari selama 100 kehidupan. Silakan Prabu-Prabu yang ingin menjadi Dewa Brahma, lakukan pertapaan yang keras ini. Menjadi Naistiki Brahmachari selama 100 penjelmaan. Dan Siwa, Dewa Siwa, beliau memiliki tatwa sendiri, yaitu Siwa Tatwa. Siwa Tatwa. Makanya sebenarnya Dewa Siwa pun planet beliau setengah dari Kailas ini berada di angkasa rohani. Karena Dewa Siwa merupakan campuran, bisa dikatakan seperti itu, campuran antara jiwa dan
Wisnu Tattva, Jiwa Tattva dan Wisnu Tattva. Makanya setengah. Jadi kalau melihat dari pertanyaan ini, ya planet Dewa Brahma akan dimusnahkan setengah, dan pada saat peleburan Dewa Siwa akan kembali ke angkasa rohani, dan beliau akan menjadi Sadasiwa. Jadi seperti Adwaita Acharya, Tattva dari Adwaita Acharya, beliau merupakan setengah Dewa Siwa dan setengah Wisnu. Makanya Dewa Siwa di dunia rohani, beliau akan berubah wujud menjadi Sri Wisnu. Ribol Prabu. Ya, silakan. Prabu mengatakan Dewa Siwa itu campuran dari Wisnu Tattva. Pertanyaan saya, Prabu, apakah Dewa Siwa itu didampingi oleh para matman, sama seperti jiwa yang ada di dalam badan material kita ini, didampingi oleh para matman? Ya, Prabu, tolong dijelaskan. Ya, betul. Dewa Siwa juga didampingi oleh para Mahatma. Karena sebelum peleburan secara keseluruhan, jadi Dewa Siwa juga berada di pertengahan antara planet rohani dan planet material. Jadi ya, Dewa Siwa didampingi oleh para Mahatma. Nah, tetapi setelah Dewa Siwa pergi ke angkasa rohani, atau siapapun pergi ke angkasa rohani, jadi mereka tidak lagi didampingi oleh para Mahatma, karena langsung kita bertemu dengan para Mahatma. Jadi seperti itu. Makanya Dewa Siwa kalau setelah peleburan secara keseluruhan, Dewa Siwa akan pergi ke Waikunta dan memiliki badan seperti Wisnu, Mahawisnu. Jadi seperti itu. Makanya ya unik sekali sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Siwa Tattva. Kedudukan beliau memang unik. Makanya sama seperti Adwaita Acharya juga, kedudukan beliau sangat unik. Jadi seperti itu. Oke. Itu seperti itu Prabu Thakur. Dan ada pertanyaan lain dari Prabu Yadawa. Apakah artinya manajemen ISKCON Temple harus didesain agar setiap tamu yang datang, khususnya yang bukan penyembah, agar diatur bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengar atau mendapatkan pengajaran tentang Sri Krishna? Oke. Bentar, ini Prabu Sucaru komen ini mengenai Dewa Siwa. Ya, Dewa Siwa diibaratkan seperti yogurt. Jadi kalau kita berbicara mengenai susu dan yogurt, jadi seperti Krishna dan Dewa Siwa. Jadi Krishna adalah susu, Dewa Siwa adalah yogurt. Di satu sisi yogurt dan susu tidak berbeda, tapi di sisi yang lain yogurt dan susu adalah sesuatu yang berbeda. Dan susu bisa diubah menjadi yogurt, tapi yogurt tidak bisa diubah menjadi susu. Siram yatha dadi vikara visesa yoga sanjayate nahi tata pritagasti. Terima kasih Prabu Sucaru. Ya, mengenai ini pertanyaan Prabu Yadawa, didesain untuk mendapatkan pengajaran tentang Sri Krishna. Ya, kita sebenarnya ISKCON Temple yang kita punya sekarang ini, ISKCON Temple ini, kita sudah memiliki standar yang khusus yang telah ditetapkan oleh Srila Prabhupada. Seperti kita membuat sandwich. Jadi roti di atas, roti di bawah, dan di tengah-tengahnya ada, ya terserah apa yang mau kita taruh. Jadi seperti itu. Jadwal tempel kita juga seperti itu. Pagi kita mulai kirtan, kemudian ada kelas. Di pertengahan siang hari bisa lakukan pelayanan yang lain, dan sore hari ada kirtan juga dan ada kelas. Dan biasanya orang-orang yang berkunjung harus mendapatkan sedikit tidaknya informasi filsafat kesadaran Krishna. Ya tentu saja yang pertama kasih prasad bagi orang yang bukan penyembah, kasih prasad. Dan tidak semua orang yang datang ke temple ya ingin menjadi penyembah.
Tidak semua orang yang datang ke tempel ingin menjadi penyembah. Ya, bisa saja mereka datang ke tempel hanya untuk ya lihat-lihat saja apa yang ada di situ atau menjadi mata-mata, mungkin saya tidak tahu. Tetapi tidak ada ruginya. Dan makanya tempel seharusnya tidak boleh dibiarkan kosong. Makanya kita harus punya setidaknya beberapa brahmachari di tempel. Supaya kalau ada tamu, silahkan langsung berikan mereka sedikit informasi. Ya, setidaknya mengenai apa yang kita lakukan. Itu sebenarnya cukup membantu. Dan klarifikasi apa sebenarnya kesarangan Krishna, apa iskon ini sebenarnya. Jadi, ya tentu saja darsan kepada arca itu sangat mujur sekali, sangat mujur sekali. Tapi kalau sudah darsan dan diberikan kesempatan kepada pengunjung itu untuk mendengarkan tentang Krishna kata, mereka akan mendapatkan manfaat lebih. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pernah di sini di Mayapur. Jadi ketika itu pagi hari beliau sedang memberikan Srimad Bhagavatam kelas. Nah, pada saat itu juga tempel darsan dibuka. Nah, jadi banyak sekali pengunjung. Nah, pada saat beliau memberikan kelas, jadi ada orang dari Kolkata berkunjung dan hanya darsan kepada arca, kemudian bersujud dan ingin keluar. Lalu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau memanggil orang itu dengan nada yang keras. Kamu kira, jadi beliau mengatakan seperti ini, kamu kira kamu bisa melihat Krishna dengan matamu? Jadi beliau menambahkan lagi, Krishna bisa dilihat dengan telinga. Yang artinya apa? Kita bisa saja melihat arca, tapi kita tidak mengetahui siapa sebenarnya yang kita lihat. Orang awam, orang biasa akan berpikir ya arca ini hanyalah patung biasa. Tapi kita sebagai penyembah karena kita mengetahui tatwa, kita mengetahui bahwa arca ini sebenarnya tidak berbeda dengan Sri Krishna. Ini adalah perwujudan Sri Krishna dan tidak berbeda dengan Sri Krishna. Harus dilayani sebagai orang yang betul-betul hadir di depan kita. Makanya menjadi pujari sebenarnya adalah kesempatan yang begitu unik sekali bagi kita karena kita langsung bisa menyentuh badan Sri Krishna, memandikan Sri Krishna, memberi makan Sri Krishna. Dan kita harus menggunakan perasaan kita bahwa arca ini sebenarnya perwujudan Sri Krishna, bukan hanya sebagai formalitas, oke, baca mantra ini harus lakukan gosok seperti ini, artinya bukan cuma seperti itu. Tapi kita harus betul-betul yakin bahwa arca ini adalah Sri Krishna sendiri, tidak berbeda dengan Sri Krishna. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur langsung meminta orang itu untuk duduk dan mendengarkan kelas. Jadi kalau kita tidak mendengar dengan cukup, jadi kita melihat arca ya hanya seperti itu, hanya seperti bongkahan batu, kayu, atau apalah. Sama seperti kita mempelajari Srimad Bhagavatam juga. Harus kita dengarkan semua skanda 1 sampai 9 dulu. Jangan langsung loncat ke skanda 10. Karena kalau kita tidak mengerti tatwa tentang Sri Krishna ketika kita membaca lila mengenai Sri Krishna mengangkat bukit Govardhan, kita berpikir, bagaimana mungkin anak kecil ini mengangkat bukit Govardhan? Atau Sri Krishna mencuri pakaian para gopi. Kok Tuhan seperti ini? Tuhan macam apa? Tapi kalau kita sudah mengerti tatwa tentang Sri Krishna, kita mempelajari tentang bagaimana beliau menciptakan alam semesta ini, skanda 4, 3, 4, dan 5 khususnya, mengenai ciptaan alam semesta, kita akan mengetahui betapa agungnya beliau ini. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Mahavishnu, dan Mahavishnu ini berasal dari Caturwiyuha yang kedua. Caturwiyuha yang kedua berasal dari Sankarsan Caturwiyuha yang pertama, dan Caturwiyuha yang pertama berasal dari Sri Balaram. Sri Balaram berasal dari Sri Krishna. Dan kita mengerti bahwa ini adalah posisi Sri Krishna. Dan apapun yang dilakukan oleh Sri Krishna itu oke-oke saja karena beliau adalah Tuhan. Dharma tu saksat Bhagavat Pranitam. Karena beliau yang menciptakan Dharma ini. Dharma ini berasal dari Sri Krishna. Dan apa yang dilakukan oleh Sri Krishna tidak pernah salah. Makanya ketika seorang penyembah murni membaca lila Sri Krishna mencuri pakaian para gopi,
oh kita begitu menikmati lila ini. Dan kita tidak menyalahkan Sri Krishna, oh mengapa Sri Krishna melakukan hal ini? Karena kita tahu ya sebenarnya para gopi menginginkan Sri Krishna untuk menjadi suami mereka. Dan pada saat itu Sri Krishna memenuhi keinginan mereka. Karena seorang suami, hanya suami saja yang diizinkan untuk melihat seorang wanita itu tanpa busana. Jadi Sri Krishna memanggil para gopi satu persatu dan diberikan pakaiannya. Ya, jadi seperti itu. Kita tidak bisa hanya melihat Sri Krishna hanya dengan mata. Maharaj Gaur Govinda juga, kalau kita mendengarkan kelas-kelas dari Maharaj Gaur Govinda, jadi beliau begitu strict sekali. Setiap beliau memberikan kelas, di awal kelas, beliau selalu mengagungkan betapa pentingnya mendengarkan Krishna kata. Dan beliau memberikan kelas begitu bersemangat dan bisa kita katakan keras. Kita tidak bisa mengerti tentang Krishna kalau kita tidak mendengar dengan cukup. Ya. Harus kita dengar kembali. Oke, ini ada pertanyaan lain lagi. Hari Wira Sanjaya Prabhu. Apakah yagya yang dimaksudkan untuk Wisnu hanya yagya yang bersifat satwik saja atau yagya yang bersifat rajas tamas juga termasuk? Yagya yang dimaksudkan untuk Wisnu itu sifatnya wisuda satwam, melampaui. Ya, jadi yagya-yagya yang diperuntukkan kepada para dewa itu sifatnya rajasik. Dan yagya yang ditujukan pada hantu-hantu pekerjaan seperti itu, roh-roh halus itu bersifat tamasik, gelap. Dan yagya kepada dewa ini kebanyakan yang bersifat rajasik. Lalu bagaimana dengan yang satwam? Jadi yang ada juga yagya yang ditujukan kepada para dewa yang memiliki sifat satwik, hanya memuja para dewa itu, karena tidak semua orang mengerti siapa Tuhan. Tidak semua orang memiliki informasi yang jelas siapa sebenarnya Tuhan. Dan orang yang melakukan korban suci yagya untuk mendapatkan hasil itu kebanyakan ya karma kandi. Dan itu tergolong di dalam sifat yang rajasik karena menginginkan hal-hal material. Jadi seperti para raksasa, kebanyakan sifat para raksasa itu campuran antara tamaguna dan rajoguna, seperti Hiranyakasipu memuja Dewa Brahma, seperti Rawana memuja Siwa. Jadi seperti Kamaistastai Rita Gyana Prapadyanti Nya Dewata Tamtam Nya Mamastaya Prakritya Nyata Swayam. Jadi kama atau nafsu. Bagaimana nafsu bisa muncul? Tada rajas tamo bawa kama loba daya syawi. Jadi dari pengaruh sifat alam material yang bersifat rajasik, jadi nafsu muncul. Dari rajoguna, kama akan muncul. Nah, bagaimana golongan orang seperti itu? Kamais tastair rita gyana prapadyanti niade wataha. Jadi orang yang memuja para dewa itu kebanyakan orang yang berada di dalam sifat rajasik. Kalau yang ditujukan untuk memuaskan Wisnu, yaitu sifatnya sudah melampaui. Tapi kalau kita melakukan yagya ditujukan kepada Wisnu dan masih menginginkan hasilnya, nah itu juga tergolong dalam sifat yang rajasik. Tetapi masih lebih baik dibandingkan memuja para dewa. Oke, saya harap ini tidak membingungkan. Oke, ya. Kita harus lanjut ke sloka nomor 2, kalau tidak kita akan sedikit Prabu. Pernah saya dapat dengar urean. Ya, gimana Prabu? Tentang yatnya ini juga karena Krishna bersifat wisuda satwam kan gitu. Nah, akhirnya supaya karena kita yang tinggal di dunia material ini kan masih tercampur oleh 3 sifat alam itu. Nah, agar bisa persembahan yang kita berikan kepada Krishna itu bisa diterima, maka harus melalui Sri Wisnu. Nah, Sri Wisnu ini bersifat satwam.
Nah, di situ kita persembahkan kepada Wisnu bersifat satwam. Nah, ketika kita sudah maju lagi, kita berada tataran wisuda satwam, baru dah bisa menuju ke Krishna. Kita ada pernah saya baca uraian seperti itu. Jadinya kita tidak bisa langsung mendekati Krishna yang masih dalam tataran karmi seperti itu. Makanya harus melewati Sri Wisnu. Nah, di situ karena melakukan yatnya pada Sri Wisnu, ada pengucapan nama suci itu, di situ ada pengucian, dia akan menuju ke sifat satwam. Nah, dari situ karena Krishna tidak bisa langsung didekati karena Krishna berada pada posisi wisuda satwam beliau. Makanya harus melewati Wisnu dulu. Itu pernah saya dengar uraiannya. Jadi Prabu mengatakan bahwa Wisnu tidak berada di dalam tingkatan wisuda satwam. Krishna wisuda satwam, Wisnu satwam. Berarti Sri Wisnu masih tergolong dipengaruhi untuk lebih memudahkan. Untuk kan makanya kan beliau juga menjadi guna avatar, 3 sifat itu, Brahma, Wisnu, Siwa kan itu kan. Nah, supaya orang-orang ini, kita yang jiwa ini yang terikat bisa menuju ke wisuda satwam itu harus melewati Wisnu dulu, misalnya dari karma kanda ini. Itu kan akhirnya naik tangga ini gitu. Itu yang pernah saya dengar uraiannya. Karena tidak mungkin bisa langsung ke Krishna, ke wisuda satwam itu. Makanya ada jadi Wisnu yang Prabu maksudkan di sini adalah Wisnu yang berinkarnasi sebagai guna avatar. Iya. Ya. Seperti itu Prabu Charu, Wisnu yang berinkarnasi sebagai guna avatar. Iya. Karena kan dia kan satwam, satwik. Nanti dari situ proses penyucian lagi baru wisuda satwam gitu. Itu kalau proses yang bertahap gitu. Ya. Memang betul. Terima kasih Prabu Charu. Kalau kita mempelajari juga tentang pemujaan arca, sebenarnya kita masih mengikuti YD Bhakti. Kita memuja arca, walaupun kita memuja Radha dan Krishna, tetapi mood pelayanan kita terhadap Radha dan Krishna itu masih seperti Laksmi dan Narayan. Kita mengikuti aturan dan peraturan dan masih menganggap beliau seperti raja. Sebenarnya orang yang memuja Radha Krishna sebenarnya sudah begitu intim sekali hubungannya. Tapi ketika kita memuja arca Radha dan Krishna sekalipun, kita masih memiliki mood seperti kita memuja Laksmi dan Narayan. Jadi bagaimana kita memuja Sri Krishna? Ya dengan cara berkawan, dengan cara bersenda gurau, dengan cara bercanda. Itu cara orang memuja Sri Krishna. Bagaimana orang memuja Wisnu? Ya penuh aturan dan peraturan. Oke, terima kasih Prabu Charu. Bagaimana Prabu Dewa mengenai hal ini? Silakan Prabu Dewa. Terima kasih, bagus sekali Prabu. Bagus. Prabu Dewa ingin berkomentar. Boleh bertanya ya? Prabu berkomentar dulu baru bertanya. Ini kalau kita puja arca, seperti Prabu uraikan tadi kan, tetapi rincian seluk-beluk tentang pemujaan arca itu belum kita ketahui secara benar. Tetapi kita tulus melakukan. Apakah dapat karunia? Hare Krishna. Prabu Dewa ini sebenarnya menguji saja. Ya Prabu. Sri Krishna. Ya, Sri Krishna nama beliau adalah Bawagrahi. Nama lain beliau adalah Bawagrahi Janardana. Jadi beliau melihat hawa kita, Bawagrahi. Beliau melihat apa yang ada di dalam hati kita, bhawa kita. Bhawa artinya emosi atau cinta kita. Mana yang lebih penting sekarang? Apakah kita mengaturkan persembahan atau melakukan pemujaan arca dengan begitu rinci sekali tetapi tidak memiliki perasaan emosi cinta yang tulus kepada Sri Krishna? Atau kita belum begitu mengetahui prosedur yang benar bagaimana caranya memuja arca tetapi memiliki cinta? Mana yang lebih penting? Tentu saja
Bawa Grahi Janardana. Oh, Janardana. Jadi tentu saja Prabu mendapatkan karunia yang luar biasa sekali. Bahkan Sri Krishna akan menjual diri beliau sendiri kepada orang yang memuja arca. Tula asida alamat trewa jalasya chulu kenawa vikrinita swam atmanam bhaktebyo bhaktawatsala. Beliau bernama Bhaktawatsala atau beliau yang siap membalas penyembah beliau. Membalas dalam artian bahkan sampai Wikrineta. Wikrineta artinya menjual diri beliau kepada penyembah tersebut yang memuja beliau hanya dengan 2 bahan. Apa itu bahannya? Tulasi, daun tulasi, dan jala matrena, dan sedikit air untuk memandikan beliau. Nah, bagaimana dengan Prabu Dewa yang memuja Sri Radha Govinda setiap hari, setiap pagi memandikan beliau dengan air tulasi, susu, dan lain sebagainya? Ya, tentu saja sudah dipastikan Sri Krishna sudah menjadi budaknya Prabu Dewa sekarang. Oke, terima kasih Prabu Dewa. Saya terima kasih banyak, Romi. Terima kasih. Wah, ini sudah hampir 1 jam ini kita hanya mendiskusikan 1 sloka. Oke, sloka berikutnya, sloka nomor 11. Para dewa sesudah dipuaskan dengan korban-korban suci, juga akan memuaskan engkau. Dengan demikian, melalui kerjasama antara manusia dengan para dewa, kemakmuran akan berkuasa bagi semuanya. Jadi, manusia dengan para dewa harus bekerja sama. Itu yang dianjurkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna di sini. Para dewa adalah administrator yang dikuasakan untuk mengurus kegiatan material, persediaan udara, cahaya, air, dan segala berkat lainnya untuk memelihara jiwa dan raga setiap makhluk hidup dipercayakan kepada para dewa. Pembantu-pembantu yang jumlahnya tidak dapat dihitung dalam berbagai bagian badan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Mereka senang atau tidak senang tergantung pada pelaksanaan yagya-yagya oleh manusia. Jadi tadi pagi sebenarnya ada Prabu Anutama di sini. Tadi pagi saya mendapatkan pesan dari Prabu Anutama. Jadi beliau bertanya, apa itu? Beliau membaca di dalam Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 14 disebutkan di situ khususnya para grihasta harus melakukan pancasuna. Apa itu pancasuna? Jadi pancasuna ini adalah kata lain dari pancayajna. Nah, kita ketahui di Bali pancayajna. Jadi khususnya grihasta, karena setiap orang menerima seperti udara, cahaya, air. Jadi seperti itu. Tentu saja awalnya dari Sri Krishna, tetapi para dewalah yang dikuasakan untuk memberikan ini. Jadi di dalam Pancasuna ini atau Pancayagna ini ada 5 hal, ada 5 jenis korban suci yang harus dilakukan, yaitu Dewa Yajna yang pertama, memuja para dewa, melakukan korban suci kepada para dewa, Dewa Yajna, Rishi Yajna, Buddha Yajna, Pitra Yajna, Manusia Yajna. Nah, mengenai hal ini, di sloka ini kita membahas tentang Dewa Yajna. Jadi, bagaimana kata-kata bisa disucikan? Kata-kata disucikan dengan satyam atau kejujuran. Bagaimana uang bisa disucikan? Dengan dana, memberikan dana punya. Dan bagaimana eksisten kita, khususnya para grihasta, bisa disucikan, yaitu dengan melakukan korban suci. Dan Prabhupada menjelaskan sebenarnya ya Dewa Sibutaptan Rinam Pitrinam Naking Karuna yang rini caranya. Jadi rini artinya hutang. Nah, kita sebenarnya berhutang pada para dewa karena mereka yang menyediakan melalui para dewa ini adalah perantara. Jadi Sri Krishna menyediakan melalui para dewa. Jadi kita berhutang secara tidak langsung juga pada para dewa. Dan kita harus membalas. Hanya harus ada kerjasama, timbal balik di sini. Nah, tapi Prabhupada menjelaskan kalau kita sudah pemuja Sri Krishna secara khusus, jadi tidak perlu kita melakukan yagya-yagya seperti yagya kepada para dewa, para resi, para buddha, fitri, para leluhur, jadi seperti itu secara terpisah.
karena kita sudah memuaskan akarnya. Akarnya yaitu Sri Krishna. Tetapi untuk menghormati budaya lokal, kita juga harus harus bisa menempatkan diri. Ya, harus bisa menempatkan diri dan ya silakan puja para dewa. Pemujaan kepada para dewa sebenarnya juga ada orang yang bertanya, penyembah yang bertanya, bagaimana dengan kita sebagai penyembah? Haruskah kita diwajibkan juga memuja para dewa? Di satu sisi itu tidak diharuskan, tetapi harus kita ketahui bahwa mood kita harus diubah ketika kita memuja para dewa. Jadi para dewa kita harus tahu dulu para dewa ini adalah bagian dari Sri Krishna, kaki tangan Sri Krishna, dan mereka adalah penyembah Sri Krishna. Jadi mood pemujaan kita pada para dewa, mood kita yaitu berdoa supaya kita diberikan karunia agar kita bisa maju dalam kesalahan Krishna. Itu tidak disalahkan. Tapi kalau kita memuja para dewa untuk mendapatkan berkah material, itu sebenarnya tidak dibenarkan kalau kita sudah berada di tingkatan sebagai seorang penyembah. Nah, bagi orang yang bukan penyembah, yang memuja para dewa adalah hal yang bagus. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, something is better than nothing. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, ini adalah kutipan kelas dari Srila Prabhupada. Beliau menjelaskan, wah ini masih dalam bahasa Inggris ini. Kok belum saya translate? Oke, saya akan translate ya. Brahma is considered to be the supreme director of this universe. Jadi Dewa Brahma merupakan direktur, manajer tertinggi di alam semesta material ini. Jadi yagya atau korban suci, ritual-ritual yang ada di dalam Weda, mereka sebenarnya they are indicated to pay different taxes to different demigods. Jadi kita melakukan yagya ini seperti kita membayar pajak pada para dewa. Karena para dewa memberikan kita sesuatu, kita harus bayar pajak. But Supreme Lord is above all. Tapi Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, beliau sebenarnya merupakan orang yang tertinggi. Tertinggi artinya lebih tinggi daripada semua para dewa yang ada. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan korban suci yagya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, jadi mereka tidak lagi diwajibkan untuk memuja para dewa secara terpisah. Bukan berarti kita karena kita sudah tidak diwajibkan lagi, bukan berarti kita akan menghindari secara penuh. Jadi kita tetap lakukan kalau memang budaya kita seperti itu supaya tidak mengganggu orang lain, ya kita lakukan saja. Tapi kita tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan bukan berarti kita tidak boleh melakukannya. Ya, artinya kita terbebas, tapi di sisi lain kalau kita mau melakukan boleh-boleh saja. Jadi seperti itu. Tapi mood kita yang berbeda. Oke. Ketika kita memuja para dewa, mood kita yang berbeda. Mood kita yaitu seperti kita mendekati seorang penyembah yang senior. Bagaimana kita meminta karunia penyembah yang sudah maju supaya kita diberikan karunia dan bisa mencapai Sri Krishna. Oke, sloka nomor 12. Tair datan apradayaiyo yobungte stena ewasaha. Para dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup. Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan yagya, korban suci, mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati, nah ini dia, yobungte stena ewasaha. Tapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa, sebagai balasan pasti adalah pencuri. Jadi karena kita tidak memiliki apa-apa di dunia material ini. Kita terlahir, apakah kita pernah melihat seorang bayi yang lahir langsung memakai pakaian? Kan tidak. Artinya kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan tidak seutas benang pun kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki. Makanya kalau kita menikmati sesuatu tanpa mengakui adanya, oh ya, bahwa ini adalah penyedia dari semua yang ada di sini sekarang yang saya ingin nikmati. Kalau saya hanya menikmati saja, itu artinya stena ewasaha. Saya hanya seorang pencuri. Tapi kalau kita
memberikan, artinya kita mengakui, oh ya ada otoritas tinggi yang menyediakan semua kebutuhan saya. Sebagai tanda terima kasih saya, oh ya saya persembahkan dulu, baru saya nikmati. Maka kita akan disucikan. Kalau tidak, kita hanyalah seorang pencuri. Bagi orang, nah ini dia penjelasan Sri Prabhupada. Bagi orang yang tidak mengerti apa itu kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, korban suci kepada para dewa dianjurkan. Ya. Jadi ya nanti kita akan bahas bagaimana cara kita berhubungan dengan orang yang bukan penyembah. Jadi kita tidak boleh sebenarnya berbicara kepada orang yang bukan penyembah dengan cara menyalahkan mereka. Oh sebenarnya ini salah, kamu memuja dewa ini sebenarnya tidak ada gunanya, kamu ini akan lebih terikat lagi di dunia material ini. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita akan bahas itu nanti. Kalau kita lupa tujuan kehidupan hidup manusia dan hanya menerima persediaan dari pesuruh Tuhan. Siapa itu pesuruh Tuhan? Yaitu para dewa. Demi kepuasan indria-indria dan menjadi semakin terikat dalam kehidupan material yang tidak merupakan tujuan ciptaan, maka tentu saja kita menjadi pencuri. Karena itu kita dihukum oleh hukum-hukum alam material. Masyarakat pencuri tidak akan pernah berbahagia sebab mereka tidak mempunyai tujuan hidup. Para pencuri duniawi yang kasar tidak mempunyai tujuan utama dalam kehidupan. Mereka hanya diarahkan menuju kepuasan indria-indria. Jadi tujuan hidup itu bukan kepuasan indria-indria. Kamasya naindriya pritir, abu jiwe tayawata tatwa jigyasa. Tatwa jigyasa. Jadi ini adalah tujuan hidup kita, khususnya menjadi manusia. Jiwasya tatwa jigyasa. Jiwasya tatwa jigyasa. Kamasya na indriya priti, bukan untuk memuaskan indria-indria kita, tapi jiwasya tatwa jigyasa, untuk mencari tahu tentang kebenaran mutlak. Jadi kalau kita menikmati tanpa mempersembahkan apa yang ingin kita nikmati terlebih dahulu, ya baik kepada para dewa atau kepada Sri Krishna, jadi kita hanyalah pencuri. Jadi memang pernah ada kejadian ketika Srila Prabhupada masih di bumi ini. Jadi di Amerika, murid-murid beliau mengatakan, oh di dunia ini banyak orang yang tidak sadar akan Krishna. Itu artinya mereka pencuri. Srila Prabhupada mengatakan, ya betul, mereka adalah pencuri karena mereka tidak mempersembahkan terlebih dahulu apa yang mereka nikmati. Kemudian murid Prabhupada mengatakan, jadi semua ini adalah milik Sri Krishna, Prabhupada. Ya, betul. Semuanya adalah milik Sri Krishna. Nah, kalau memang seperti itu, bagaimana kalau kita merampok bank? Karena semuanya adalah milik Sri Krishna. Bagaimana kita kalau kita merampok bank dan uangnya ini kita gunakan untuk membangun tempel dan mencetak buku? Bagaimana dengan ini, Prabhupada? Prabhupada mengatakan, oh jangan. Ini adalah kriminalitas. Bukan berarti semuanya adalah milik Krishna dan kita boleh mengambil dengan paksa seperti merampok. Ini tidak dianjurkan. Jadi, seperti itu. Ya, kita harus memiliki konsep yang clear, yang jelas, tetapi di satu sisi kita tidak boleh bertindak secara bodoh. Jadi seperti itu. Oke. Prabu Dewa, Tadi Prabu kan cerita merampok bank kan? Pernah saya dengar dari Prabu Gora, ada anak kecil berdua ke tempel, dia mencuri uang di box donation, dibelikan manisan, terus dipersembahkan kepada Krishna. Gitu. Pujarinya mengetahui. Kemudian mereka berdua itu dihukum. Tetapi yang kelihatan terhukum itu 3. Katanya itu termasuk Krishna juga dihukum. Ya, benar saya itu. Ya, saya juga pernah dengar cerita itu. Ya, ya unik sekali. Terima kasih, Bu. Hare Krishna. Hare Krishna. Ya, tentu saja
prinsip dasarnya mencuri itu ya tidak baik. Dan tentu saja dengan menjadikan alasan untuk Krishna, Yukta Vairagyam. Jadi itu kita tidak boleh menjustify atau membenarkan tindak kriminalitas kita atas nama agama, atas nama Sri Krishna. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Sama juga seperti kita, ya seperti Facebook contohnya ya, contoh yang gampang seperti Facebook, menggunakan Facebook. Ya ada penyembah juga yang beralasan menggunakan Facebook sebagai jembatan, sebagai sarana untuk pengajaran. Dan ini dikatakan sebagai Yukta Vairagyam. Tetapi berapa banyakkah dari kita yang menggunakan Facebook yang betul-betul sebagai sarana pengajaran? Karena banyak orang, bahkan penyembah sekalipun, bahkan istri saya sekalipun sering saya omeli. Karena itu main Facebooknya itu sampai berjam-jam ini. Kalau digunakan waktunya untuk berjapa berapa putaran bisa dihabiskan. Tapi ini lihat Facebook ini sudah scroll up and down, atas bawah. Sebenarnya postingan yang dilihat itu postingan yang sama saja. Tapi masih juga sampai berjam-jam menghabiskan waktu di Facebook. Nah, jadi seperti itu juga. Kita mengatakan, oh saya menggunakan Facebook untuk pengajaran. Tapi seberapa banyak pengajaran yang kita lakukan di Facebook. Sama juga seperti ini juga ya. Kita mengatasnamakan Sri Krishna untuk membenarkan kegiatan kriminalitas kita. Jadi tidak dianjurkan sebenarnya. Kalau memang niat kita tulus untuk melakukannya untuk Sri Krishna, ya silahkan. Tapi kita juga akan dicap dengan oleh masyarakat. Jadi ini tidak dianjurkan. Seperti merampok bank. Oke. Nah, tadi sloka nomor 13. Ya, ini sloka yang sangat terkenal dan sloka ini harus dihafalkan. Yagya sista sina santo mucante sarwakil bisaihi bunjatete tuagam papa ye pacantiat makarana. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa. Pacantiatma karena agam paparnya dosa. Jadi di sini sudah kita melihat transformasi dari karma kanda ke karma yoga. Jadi di sloka sebelumnya Krishna berbicara mengenai pemujaan kepada para dewa. Itu adalah karma kanda. Dan sekarang di sini Sri Krishna memberikan informasi mengenai penyembah Tuhan. Jadi sudah berangsur-angsur ke karma yoga. Jadi orang yang melakukan karma yoga di sini dalam artian kita memuja Sri Krishna tetapi masih memiliki keinginan untuk menikmati hasilnya. Prabhupada menjelaskan, orang lain yang menyiapkan makanan untuk kepuasan diri atau kepuasan indria-indria tidak hanya menjadi pencuri, tapi juga makan segala jenis dosa. Ya, karena apapun yang tidak dipersembahkan itu sebenarnya belum disucikan, tidak tersucikan, dan masih memiliki unsur-unsur dosa. Bagaimana mungkin seseorang berbahagia kalau dia menjadi pencuri dan juga berdosa? Itu tidak mungkin. Karena itu, agar orang dapat berbahagia dalam segala hal, mereka harus dididik untuk melaksanakan cara mudah Sankirtan Yagya dalam kesadaran Krishna sepenuhnya. Kalau tidak demikian, tidak mungkin ada kedamaian atau kebahagiaan di dunia. Jadi inti utama di sini yaitu mempersembahkan sesuatu kepada Sri Krishna. Terkadang kita berpikir bahwa menjadi seorang vegetarian, dengan menjadi orang yang vegetarian kita akan terbebas dari dosa. Tidak.
Makanya jangan memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya kepada orang Hare Krishna. Nah, jadi orang banyak kan penyembah ya, orang yang bukan penyembah bertanya, kenapa sih kamu tidak makan daging? Oke, keseringan kita menjawab karena ahimsa. Kita tidak melakukan kekerasan, tidak membunuh binatang. Ahimsa, jadi daya. Ada 4 pilar dharma, 4 yang daya. Yang daya tapas saja. Kenapa tidak makan daging? Karena daya. Kita memiliki rasa kasihan. Atau kata lainnya, ahimsa. Saya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Supaya ujung-ujungnya nanti terbebas dari dosa. Tetapi jangan berikan jawaban seperti itu. Karena kita menjadi vegetarian, karena Krishna tidak menginginkan sesuatu yang bukan vegetarian. Itu saja sebenarnya jawabannya. Dan kita pengikut Sri Krishna. Krishna tidak mengatakan patram puspam palam toyam plus daging plus tulang. Tapi patram puspam palam toyam yume bhaktya prayachati plus cinta. Jadi seperti itu. Jadi jangan berikan jawaban oke, itu karena ahimsa, itu jawaban pertama, tapi harus ditambahi lagi. Karena Krishna tidak menerima apapun yang ada unsur dagingnya. Jadi seperti itu kita harus menjelaskan. Makanya ketika kita masak sebenarnya ada banyak sekali mikroorganisme yang terbunuh tanpa kita ketahui. Atau ketika kita memanen kentang atau memanen wortel dan kita potong itu, apakah ini tidak menyakiti? Itu menyakiti. Oke. Tetapi karena memang sudah hukum alam, hastani sahastani apadani chatuspadam palguni tatra mahata jiwo jiwasya jiwanam. Memang seperti ini hukum alam. Makhluk hidup yang satu merupakan makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Ini sudah hukum alam. Jadi ketika kita memotong kentang itu, kita membunuh si kentang ini. Tetapi karena masakan seperti itu yang diterima oleh Sri Krishna, makanya itu boleh dipersembahkan. Nah, kalau kita hanya menjadi seorang yang vegetarian tanpa mempersembahkan terlebih dahulu kepada Sri Krishna, tetap kita mendapatkan reaksi dosa karena kita sudah membunuh si kentang itu. Jadi seperti itu pengertiannya. Makanya kalau ada orang yang bertanya kenapa orang Hare Krishna itu tidak makan daging, silahkan jawaban yang pertama ahimsa. Karena mereka akan berargumentasi lagi bagaimana dengan sayuran yang dibunuh. Ini juga ahimsa. Dan kita harus dukung argumentasi kita dengan mengatakan karena Sri Krishna tidak menerima makanan yang ada unsur daging. Dan kita merupakan pengikut Sri Krishna dan kita harus mengikuti apa yang diminta oleh Sri Krishna. Jadi itu saja. Oke. Silakan nomor. Oh, sebentar. Ini ada kelas dari Srila Prabhupada, kutipan kelas. Ya, para penyembah betapa mereka bersyukur. Krishna Prasad. Krishna, engkau telah mengirimkan buah yang begitu bagus, bunga yang indah. Pertama-tama engkau nikmati. Oh Tuhan. Oh Tuhan sangat puas. Sama seperti seorang anak. Ayahku tersayang. Jadi ini seorang anak mengatakan kepada ayahnya, ayahku tersayang, manisan ini sangat enak, terimalah. Ayahnya tahu bahwa manisan itu telah dibeli olehnya. Di mana anak itu bisa mendapatkan manisan? Tapi karena anak itu menawarkan kepada ayahnya dengan cinta dan kasih sayang, ayahnya berkata, oh kamu telah memberi ayah, itu sangat bagus. Jadi, nah ini, Prabhupada juga melanjutkan, Krishna tidak membutuhkan persembahan kita. Makanan ini, makanan itu. Tetapi jika kita mempersembahkan dengan kasih sayang dan cinta, beliau akan menerima. Dan segera setelah Krishna menerima, hidup kita segera disucikan. Oleh karena itu kita harus makan Krishna Prasad. Tidak yang lain, tidak di restoran. Cukup Krishna Prasad. Itu akan membuat kita selalu dimurnikan. Jadi prasad ini sebenarnya seperti vaksin. Seperti vaksin supaya kita kebal terhadap serangan virus manapun. Jadi kalau prasad, kalau kita hanya membiasakan diri hanya makan prasad saja,
Jadi kita akan terlindungi dari segala reaksi dosa, terlindungi dari maya khusus. Tapi kalau kita sudah biasa ngerapu di luar, walaupun itu vegetarian, makanya kita merasakan tidak begitu bersemangat, dalam melakukan pelayanan. Karena ini adalah salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari makan makanan yang tidak dipersembahkan oleh Sri Krishna. Hare Krishna Prabu. Silakan Prabu Sundar. Gimana reaksi kalau kita makan makanan yang dipersembahkan oleh orang-orang yang mempenyembah, artinya orang karmi. Kadang-kadang persembahan itu kan dipersembahkan tidak tahu kemana arahnya begitu. Gimana Prabu reaksinya terhadap para penyembah? Ribul, mohon dijelaskan. Seperti kita menerima lungsuran seperti itu, contohnya, ya. Srila Prabhupada pernah beliau berkunjung ke Siwa Temple di mana namanya, di Varanasi. Sekarang dulu tempat ini bernama Banares, sekarang bernama Varanasi atau Kasinath. Jadi beliau berkunjung ke tempat itu bersama murid-murid beliau, tetapi beliau menyarankan supaya tidak menerima persad dari para dewa. Jadi seperti itu. Karena mentalitas orang ketika menyiapkan makanan itu juga mempengaruhi. Apa itu slogannya yang diucapkan oleh Chaitanya Mahaprabhu? Bisayira anakaile dusta hayamana malna dusta haile nahi Krishni rasmarana. Bisaya artinya keinginan material. Jadi makanan yang dipersiapkan oleh orang yang memiliki banyak keinginan material. Jadi itu ketika kita menerima dan memakan makanan itu, kita akan pikiran kita akan menjadi ternodai sebenarnya. Mana dusta artinya pikiran ternodai. Mana dusta hoile nahi Krishni rasmarana. Kalau pikiran sudah ternodai, nahi Krishni rasmarana, kita tidak bisa fokus memikirkan Sri Krishna. Nah, mengenai ini juga bagaimana dengan kita yang di Bali, kalau kita diberikan lungsuran seperti itu. Tanggapan saya sih, ya kalau kita memang orang yang begitu strict, tapi di satu sisi juga kita harus bisa membaca desa kala dan patra situasi. Ya, silahkan terima buahnya. Kalau saya pribadi menganjurkan terima buah saja. Jangan makan bantal yang bisa dimakan. Jangan makan sumpingnya, jadi seperti itu. Karena itu adalah makanan yang proses dimasak dengan media api. Dan dijelaskan bahwa apapun makanan yang disiapkan melalui media api ini, jadi pikiran orang yang masak itu akan masuk ke dalam makanan itu. Tapi kalau buah kan tidak. Buah itu sudah memang seperti itu. Tidak melalui media api ini, agni ini. Jadi saran saya sih kalau memang dikasih lungsuran, untuk menghormati mereka, ya supaya tidak terjadi, wah ini jogbo. Jadi seperti itu. Silahkan ambil buahnya saja. Dan kita harus jelaskan kepada mereka, jangan sindir, oh karena kamu pendosa, kamu masak ini itu, saya tidak bisa. Jangan seperti itu. Kita harus katakan, ya saya terima buahnya, saya senang dengan buah. Itu saja. Saya senang dengan buah. Itu saja jawaban kita yang simpel. Oke. Dan setelah itu kita harus melakukan apa ya istilahnya? Bukan prayaschita sih, tetapi seperti kita saya melakukan ini karena ya keadaan terpaksa, ingin menghormati teman, jadi seperti itu. Dan ya kita harus berjapa lebih lah.
supaya kita kebal dari bukan berarti kita ingin berprayascita, tapi ya kita harus sadari apa yang saya lakukan tadi adalah sebuah kesalahan, walaupun itu bukan kesalahan yang fatal. Tapi silahkan terima buah. Itu sih saran saya pribadi. Bagaimana mungkin Prabu Dewa di sini kalau ingin memberikan praktikalnya seperti apa mengenai lungsuran ini, Prabu Dewa, silahkan. Saya bertanya, Prabu. Itu mengenai lungsuran putih. Prabu Dewa ini dari tadi bertanya terus. Ini mengenai mumpung masih ingat tadi penjelasan Prabu kan tentang kentang tadi. Yeah. Tadi kan tentang kentang. Bagaimana roh kentang itu kalau umpamanya kita masak untuk Krishna dan orang Karmi masak untuk dinikmati. Bagaimana situasi roh itu? Yeah. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bu. Mengenai kentang, saya tidak pernah mendengar atau membaca penjelasan Srila Prabhupada, tapi mengenai susu sapi, Prabhupada pernah menjelaskan bagaimana apa yang terjadi dengan ibu sapi ini jika susunya diperah dan dipersembahkan kepada Sri Krishna. Prabhupada menjelaskan sapi ini akan menjadi seorang penyembah di kehidupan berikutnya. Jadi itu adalah yang minimum yang didapatkan. Setidaknya dia akan menjadi seorang penyembah di kehidupan berikutnya. Jadi seperti itu. Karena sapi ini melayani Sri Krishna menggunakan susu beliau. Tetapi konsep dasar kita yaitu yam wapi semaran bhawam dijatiante kalewaram. Apa yang kita ingat itu, maka bentuk badan itulah yang akan kita gapai. Nah, karena sapi, walaupun beliau ini ibu sapi, beliau merupakan binatang yang bersifat satwik, tapi karena binatang ya binatang, jadi ya mungkin di beberapa occasion yang spesial, sapi ini memikirkan tentang Sri Krishna, tapi karena binatang adalah binatang dan sapi adalah binatang, ya kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh binatang itu kan pada saat meninggal. Tetapi Prabhupada menjelaskan setidaknya sapi ini akan menjadi manusia di kehidupan berikutnya dan menjadi seorang penyembah. Nah, mengenai kentang juga karena saya tidak pernah mendengar uraian Prabhupada mengenai kentang, ini hanya spekulasi saya, maafkan saya Prabu Dewa. Tapi setidaknya kentang ini karena sudah dipersembahkan kepada Sri Krishna, digunakan pelayanan pada Sri Krishna, setidaknya kentang ini akan menjadi seorang penyembah nantinya di kehidupan berikutnya dan melanjutkan bakti karena sifatnya neha bikramana susti pratyawayo na vidyate swalpam apiyasya dharmasya. Sedikit saja melakukan kegiatan bakti, maka bakti itu akan dilanjutkan. Kalau tidak di kehidupan ini, ya kehidupan berikutnya. Karena kentang itu sudah mati, badan kentang itu sudah mati, ya tentu saja kentang ini akan mendapatkan badan manusia dan menjadi penyembah. Itu tanggapan saya, Prabu. Kalau orang Karmi. Nah, mengenai orang Karmi, ya bagaimana dengan Karmi? Jadi kentang ini hanya membalas apa ya istilahnya, membayar karma terdahulunya saja. Jadi di badan binatang dan tumbuhan, jadi mereka tidak lagi menciptakan karma baru, tetapi mereka hanya menghabiskan karma masa lampau saja. Makanya kalau seekor harimau membunuh seekor rusa, harimau ini tidak mendapatkan reaksi dosa. Karena badan binatang tujuannya hanya untuk menghabiskan karma buruk saja. Itu juga dengan tumbuhan, kentang. Jadi seperti itu bagaimana kalau kentang ini dimasak oleh orang yang bukan penyembah, itu artinya kentang ini menghabiskan karmanya di badan, roh ini menghabiskan karmanya di badan kentang ini saja. Dan bagaimana berikutnya itu adalah pengaturan Sri Krishna sesuai dengan karma masa lalu kentang. Ya, terima kasih. Jadi dari Krishna, badan binatang dan badan tumbuhan mereka hanya menghabiskan karmanya saja dan tidak menciptakan karma baru lagi. Ya, Prabu, bagus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Prabu Sadpuja. Tujuan kehidupan ini tidak untuk memuaskan indria pribadi,
Betul. Tapi untuk memuaskan indera Sri Krishna. Betul. Pertanyaannya, kita ingin memuaskan indera Sri Krishna, tetapi pada waktu yang sama kita ingin terpuaskan. Bagaimana tentang hal ini, Prabu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kita ingin memuaskan Sri Krishna, tetapi di satu sisi kita juga ingin dipuaskan. Bagaimana caranya? Hanya puaskan Sri Krishna dan secara otomatis kita akan dipuaskan. Yatha taror mula nise canena tripyan titat skanda bujupa sakaha prano paharat cayatin rianam tatai wasarwar hanam acuteja. Narada Muni menjelaskan. Sila Narada Muni skanda 4 menjelaskan. Jadi hanya dengan menyiram, ini adalah contoh yang klasik, menyiramkan air di akar sebuah pohon, maka bagian pohon yang lain akan terpuaskan. Dan hanya memberikan makanan kepada perut, maka bagian badan yang lain akan terpuaskan. Begitu juga dengan Achyuta Eja, hanya dengan memuja Achyuta. Jadi kita juga akan terpuaskan karena kita adalah Mama Yuamsu Jiwa Loke Jiwa Buta Sanatana. Kita adalah bagian dari Sri Krishna, percikan dari Sri Krishna. Jadi contohnya seperti tangan ini. Saya memiliki segelas air. Kalau saya merasa lemas karena kehausan, tangan saya tidak bisa bergerak. Tapi kalau tangan saya ingin menikmati secara terpisah dan menuangkan air di tangan ini, jadi tangan ini tetap akan merasakan lemas, tidak mendapatkan energi. Tapi kalau tangan ini melayani badan ini, memasukkan air ke dalam perut, secara otomatis badan ini dipuaskan dan bagiannya juga akan dipuaskan. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Kalau kita memuaskan Sri Krishna, secara otomatis kita akan dipuaskan. Bagaimana dengan keinginan material? Jadi seperti itu. Bagaimana dengan keinginan material? Tidak apa-apa, silakan puja Sri Krishna. Minta hal itu pada Sri Krishna. Akama sarwa kamo wa moksa kama udara dihi tivrena bhakti yogena yajeta purushampara. Tidak apa-apa, silakan puja Sri Krishna walaupun kita masih memiliki motif material. Tentu saja Krishna akan memberikan hal itu, apa yang kita minta, karena yayathamam prapadyante hamstataiwa bajam. Kembali ke prinsip dasar itu. Jadi Krishna melihat dan menganugerahi sesuai dengan seberapa jauh kita menyerahkan diri. Kalau kita menyerahkan diri kepada Krishna hanya untuk mendapatkan uang, Krishna akan memberikan kita uang, tetapi Krishna tidak akan memberikan Krishna prema. Ya, jadi seperti itu. Makanya Krishna mengatakan, Naham prakasa sarvasya yoga maya sama vritha mudhoyam na bijanati lokomam ajam ayayam. Bab 7 nanti kita akan temukan. Krishna mengatakan, aku tidak memberikan diriku kepada semua orang. Kalau orang datang minta uang, Krishna akan kasih uang. Jadi seperti itu. Tapi Krishna tidak akan memberikan bakti yang murni kepada orang itu. Karena bakti yang murni hanya bisa didapatkan dengan hati yang murni. Nah, bagaimana dengan hal ini? Silahkan puja Sri Krishna, jangan puja para dewa. Karena memuja Sri Krishna secara tidak langsung kita mendapat, walaupun memiliki keinginan material, kita mendapatkan penyucian yang luar biasa sekali. Tapi tujuan kita memuja Krishna, kita harus ingat bahwa kita harus memuaskan Sri Krishna. Itu saja, tidak ada yang lain. Bahkan konsep pembebasan pun harus ditolak oleh seorang penyembah yang murni. Penyembah yang murni akan menolak pembebasan sekalipun, apalagi hal-hal material. Jadi seperti itu. Tapi ya, kalau memang ingin masih menginginkan kepuasan indria-indria, tidak apa-apa, puja Sri Krishna. Dan berangsur-angsur kita akan disucikan dan kita akan menyadari, oh betapa bodohnya saya. Seperti halnya Dhruva Maharaj meminta kerajaan yang lebih besar daripada Dewa Brahma. Sri Krishna terpuaskan dan diberikan, dan setelah itu apa yang terjadi? Kacan wicin wam apidi wiaratnam swamin kritarto smiwaram nayace. Dhruva Maharaj mengatakan, aku menyesal betapa bodohnya diriku sudah meminta kerajaan ini. Tidak ada gunanya kerajaan ini. Padahal saya bisa meminta bakti yang murni kepada Anda. Mengapa saya tidak minta bakti yang murni? Kenapa saya harus meminta kerajaan material ini? Apa gunanya? Dan Dhruva Maharaj diberkati oleh Sri Krishna, Sri Vishnu, bahwa Dhruva Maharaj akan menjadi raja selama 35.000 tahun para dewa. Akhirnya Dhruva Maharaj mengatakan, oh
Ini adalah kesalahan yang besar karena saya harus menekam di penjara ini selama 35.000 tahun para dewa, bukan tahun hitungan kita, tapi tahun para dewa. Makanya hati-hati kalau kita memuja Sri Krishna dengan motif material. Hati-hati. Krishna akan memenuhi dan kita akan menyesal. Nah, Prabu Satwata mengatakan, mungkin maksud Prabu Satpuja seperti kita masak kue yang enak biar dapat prasad yang enak. Silakan, kita harus masak yang enak, tidak apa-apa. Ini namanya karma kanda. Yat karosi, yat asnasi, yat juhosi, dadahasi, yat. Apapun yang kita makan, persembahkan dulu kepada Sri Krishna. Tidak apa-apa, karena kita semua masih berada, kita harus sadar diri. Saya harus sadar diri bahwa saya masih berada di dalam level yang masih rendah, belum penyembah murni. Ini jauh lebih baik daripada kita mencoba untuk mendapatkan hal-hal material dengan memuja para dewa. Ini jauh lebih baik. Seperti contohnya saya ya jujur, saya adalah orang yang suka dengan pizza. Kalau saya diberi makan pizza setiap hari juga tidak apa-apa. Kalau istri saya masak pizza, saya suruh istri saya tambahkan keju yang lebih banyak. Karena kenikmatan pizza itu berada di kejunya. Makin banyak kejunya, makin enak. Tapi saya masih memiliki keinginan makan pizza dengan keju yang lebih. Tapi saya tidak mau makan boga. Jadi persembahkan dulu pada Krishna yat karusi yat asnasi. Ini namanya karma yoga. Tetapi jauh lebih baik dibandingkan kita memuja para dewa. Jadi seperti itu. Oke. Ada yang lain lagi di sini. Masakan enak yang dipersembahkan jauh lebih baik daripada masakan tidak enak. Ya, terima kasih Prabu Danudara atas guyonan yang Prabu, garis. tentang masakan tadi, Prabu. Hare Krishna. Prabu. Ya, yang terakhir ini Prabu, yang terakhir karena Terakhir. Bagaimana kalau kita masak untuk Krishna itu menurut selera kita, saya masak yang enak ini, gitu. Kan apakah kita berarti menikmati terlebih dulu? Betul. Secara halus kita menikmati terlebih dahulu secara halus. Ya. Nah, ini namanya karma yoga. Ini namanya berkarma yoga. Kita menginginkan hasil dari kegiatan kita. Ya, secara halus saya pernah tanyakan hal ini di sebuah kelas di sini di Mayapur. Saya bertanya, ketika kita sudah berpikir bahwa nanti rasa makanan ini akan seperti ini, bukankah saya sudah menikmati itu terlebih dahulu? Dan apakah itu pantas dipersembahkan pada Sri Krishna? Karena kan saya sudah nikmati. Jadi seperti itu. Makanya dari dapur, boga itu harus ditutup supaya tidak ada yang lihat. Karena orang yang melihat itu bisa menikmati secara halus. Wah, ini ada apa ini? Bisa. Seperti itu. Makanya harus ditutup. Ya, kita harus akui secara halus kita memang sudah menikmati, tetapi ini namanya karma yoga. Tapi setidaknya kita memiliki kesadaran. Tapi ini hal yang belum dipersembahkan pada Krishna. Oke, saya ingin menikmati, tapi terlebih dahulu persembahkan kepada Sri Krishna. Dan ini secara berangsur-angsur kita akan disucikan. Dan suatu saat kita akan mencapai tingkatan. Prabu Wisnurata, mute Prabu. Haribol. Prabu Wisnu. Prabu Wisnurata. Ya, Prabu Wisnurata tolong di unmute Prabu. Haribol, Prabu unmute. Prabu Wisnu mute. Tolong volume Prabu di unmute. Prabu Wisnu, mikrofonnya. Bentar lu. Udah ya? Sudah. Kayaknya kepencet tadi. Oke, bukan unmute sih tadi, ada yang nelpon, tapi saya tidak angkat.
Jadi seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Kita hanya bisa sampai di sloka nomor tidak apa-apa. Sloka ini besok kita akan lanjutkan dari sloka nomor 14. Ya, hanya berapa sloka ini hari ini? Hanya 4 sloka ya. Ya, tidak apa-apalah. Diskusi yang menarik. Terima kasih banyak. Hare Krishna, Wanca Kalpataru Biasca, Kripa Sindhu Jayawata, Patitana Pawanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Terima kasih banyak kepada Prabu Dewa khususnya yang sudah meluangkan waktu dan meramaikan kita semua di sini. Hare Krishna. Baik.